Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib masih melaksanakan asiman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah kita sudah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah yang insyaallah setiap langkah dari rumah datang ke rumah Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa, Allah berikan satu pahala dan pada ketika kita wafat dalam keadaan khusus. Amin. Salawat serta salam tak berkah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kemarin Bapak Ibu sudah dipraktekkan tentang tata cara kaifiah melaksanakan sholat jenazah. Jadi kalau ada jenazahnya hadir namanya sholat hadir. Tapi kalau jenazahnya tidak ada berarti sholat ghaib. Syarat sholat jenazah kemarin yang pertama Bapak Ibu at-taharatu, jadi suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi kalau kita datang ke tempat dia meninggal, apalagi kita tahu cuma nak disolatkan, wudulah dari rumah. Jadi kita meninggal apa ya, malah nggak di luar ya, cuma ikut sholat zuhur, dia ikut sholat zuhur dia cuma duduk di luar rumah, sholat jenazah juga di sini. Padahal yang dapat pahala itu satu kilo yang ikut saat aku sholat jenazah. Kemudian suci tempat dan pakaian. Tempat ini hati-hati, termasuk rukun di dalam melaksanakan sholat jenazah. Kalau nak digawikan di rumah, pastikan tempat melakukan suci, jangan cuma naruh-naruh saja. Paling tidak dipastikan dulu karpet kita atau ambal di rumah itu suci. Kalau tidak pakai ini dulu sejadah diletakkan. Karena kalau di situ najis belum sah yang di rumah, tapi masih aman. Yang di masjid itu yang diperhatikan tuh naruh kerando itu, aneh itu ya kerando itu ya. Kerando itu kadang ditaruh di kuburan. Yang ujung 4 kakinya itu kadang kena ke dalam kuburan, itu kadang najis. Jadi kalau baca ini dilipat atau ada yang khusus karpet apa tuh ambal yang warna hijau atau yang ini karpet yang dilebihkan. Jadi setiap jemaah yang meninggal yang jenazah pasang dulu itu, jangan sampai langsung ditaruh ke ambal. Jadi ambal kita nanti baca najis, kasihan cuma yang sholat yang paling nanti ya. Jadi perhatikan masalah ini, naruh kerando di dalam masjid itu jangan sembarangan. Kan sebelum ditaruh ke sini juga ditaruh di belakang kan? Belakang juga tidak diperhatikan, bukan yang sini saja. Belakang juga tidak diperhatikan. Jadi tapi yang melakukan itu PKM, pengurus masjid, harus berintinya. Kalau jadi yang bangun kurang perhatian ya, yang dari rumah kita pengurus masjid ya diimbau. Jadi dari belakang jangan sampai langsung ini, apalagi di depan. Karena syarat untuk menyalatkan jenazah suci tempat dan pakaian, sama pakaian kita. Kemudian menutup aurat menghadap ke kiblat. Bapak Ibu kalau sudah jenazah dikenal apa ini, satu saf ini untuk satu saf, satu saf ini satu sejadah ini baca untuk 2 saf. Apalagi ramai misalnya jamaah nak nyalatkan ya. Jadi usahakan satu sapi bahkan mungkin baca di bawah 3 kalau memepetnya itu ya, hampir 3 maksudnya. Allah ya. Jadi karena dalam sholat jenazah kan tidak ada ruku, jadi tidak ada ruku kan, sudah tegak saja. Jadi silakan selagi ini buat saja, buat terus ya. Jadi jangan jauh-jauhnya, tegak saja. Apalagi masih penuh. Seperti dulu kita nyalatkan almarhum ya Indonesia dulu kan, penuh sampai luar kan. Nah itu jangan jadi dirapatkan, dikondisikannya. Kemudian pastikan mayit sudah dimandikan. Jadi kalau Bapak Ibu nanya sholat gaib kemarin sampaikan, pastikan dulu sholatnya mayitnya tadi
dimandikan. Jangan sampai minta tolong sholat jenazah, sholat gaib, rupanya jenazahnya belum dimandikan besok. Jangan, kan baca bisa jadi kan, yang cuma ditunda-tunda malam kan, mandikannya besok. Tahu-tahu lah maghrib disolatkan, tidak boleh haram. Kemudian mayit bujurkan di hadapan imam dengan meletakkan kepala sebelah kanan dan kaki sebelah kiri. Kemudian rukun dalam sholat jenazah berdiri bagi yang mampu. Kemudian niat sholat jenazah ketika takbiratul ihram, takbir 4 kali beserta takbiratul ihram, membaca al-fatihah ketika setelah takbiratul ihram, membaca sholawat, kemudian baca doa, begitu juga yang keempat, kemudian salam. Sunnah dalam sholat jenazah mengangkat kedua tangan ketika membaca takbir, angkat tangan. Jadi diingatkan lagi, angkat tangan itu bapak ibu dalam sholat selain sholat jenazah. Pertama waktu takbiratul ihram selain sholat jenazah. Jadi kalau laki-laki sejajar dengan kuping, betina mesti ingat dulu, ibu-ibu ditempelkan di lambung, di perut. Kan diangkat juga ibu-ibu ya, bukan ini, betina ditempelkan di lambung. Nah seperti ini, laki-laki yang dimainkan ya. Kalau yang main itu mazhab Hambali, paham ya? Jadi kalau kita mazhab Syafi'i itu laki-laki seperti ini. Kemudian perempuan, ibu-ibu jangan dibuka, ditempelkan di lambung, di perut ya. Nah ini, jangan dibuka, jangan diangkat, nempel terus. Satu. Yang kedua, kapan indah ruku, ketika akan ruku, bapak ibu tadi sholat maghrib, nah ruku selesai baca surat minal jinnati wan nas. Jadi sebelum rukuk ngangkat kulai kanan, Allahu Akbar. Berarti yang kedua Allahu Akbar. Jangan langsung minal jinnati wan nas Allahu Akbar. Dapat sunnah kita. Dua. Yang ketiga indah ruku minhu i'tidal. Ketika bangkit dari rukuk naik i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Bukan ini sami Allah itu. Angkat tangan ini. Jadi sami Allahu liman hamidah. Kalau betina selalu nempel, betina ini ya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Lepas ada yang angkat tangan Rabbana lakal hamdu, silakan. Tapi yang sunnah tuh waktu i'tidalnya tuh angkat tangan seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir angkat tangan itu kapan? Waktu bangkit dari duduk. Berarti rekat kedua nak ketiga. Kalau rekat pertama nak duduk kan bangkit dari sujud, dan disunahkan angkat tangan yang Allah Akbar. Dari ya, dari rekat kedua nak ketiga, atau jamaah yang masbuk datang masjid masbuk, dia dari duduk misalnya, disunahkan dia angkat tangan. Itu apa? Kesunahan angkat tangan di luar sholat jenazah. Kemudian membaca sir kalau sholat jenazah. Sir itu diingatkan lagi, sir itu bukan dikesuatu. Sir itu dilapaskan tapi kedengaran kuping. 5 rukun kauli dulu lagi ulang-ulangnya. Baca takbir pertama wajib kedengaran kuping. Allahu Akbar. Wajib itu takbir yang pertama. Kalau dikesuatu, salah rukun itu rukun kauli. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah sama dengan sholat jenazah. Al-Fatihah dilapaskan tapi kedengaran kuping itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak cukup cuma berdesis-desis. Bismillah. Jadi dilapaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cuma berdesis. Apalagi mulut kita yang bergerak. Diam sampai salam diam. Itu di dalam kaulina. Yang ketiga tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi tasyahud akhir, salam yang pertama ini wajib kedengaran kuping, namanya rukun kauli. Ini sir kedengaran kuping. Kemudian membaca ta'awuz qabla al-Fatihah, membaca ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum al-Fatihah. Kemudian imam berdiri setentang kepala jika jenazahnya laki-laki. Jadi bapak-bapak ibu itu mampir di masjid, kita tidak tahu yang meninggal di lanang apa betina, tidak saja imam. Kalau imam di kepala berarti laki-laki. Kalau imamnya di pinggang berarti jenazahnya. Kalau imamnya di kaki, banci.
imamnya nak ganti berarti. Ingat istilah banci itu yang dulu kelamin, namanya banci itu dulu kelamin. Ya. Tapi ada niat kan yang dulu pernah cerita itu memang ada niat. Aku ini kan selasa kemarin izin ke Jawa Tengah. Yang antarkan sikot, yang ada itu, yang antarkan sikot itu bancinya dulu kelamin. Ngapa baca dulu kelamin? Umatnya yang ngomong, kata umatnya, Ustaz, kawan-kawan ini diantar ke Jawa, ke pondok kita yang di Jawa Magelang. Karena ponak kita ini dulu kelamin, kalau di sekolah takutnya dibully, kalau malah putus asa. Sudah kan langsung sampaikan ke Ustaz misalnya. Tapi mukanya muka lanangnya, badan seluruh bentuknya lanang, cuman dua kelamin. Ya itu kata rumahnya. Dia perlu dicek rumahnya ngomong ya. Ngomong sudah, saya bisa kemudian yang berikutnya berjamaah. Ya, dianjurkan berjamaah. Man sholat alaihi salah satu suhufi pakon aujabah. Ada jemaah yang mentang tentang disunahkan ganjil, digesam atau ganjil. Dikira itu buat-buatan kita pengurus masjid IKM. Bukan. Memang ada hadisnya. Man sholat alaihi salah satu suhufi pakon aujabah. Barang siapa yang menyolatkan jenazah dengan 3 sam atau ganjil, maka sesungguhnya dia diampuni. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Memang ada riwayatnya nyuruh ganjil. Sang laki-laki ganjil dewe, ibu-ibu betina dewe, tidak nak kemuka. Lanang 3 sam, 5 sam, 7 sam, ibu-ibu membuat sam dewe. Rami betina dibuat 3 sam, getiduha. Oh sesap saja, nanti 1, 2, 3 ya. Buat 1 sam. Jadi ini maksudnya tentang mansol alaihi salah satu surupin pada ujabah. Barang siapa yang menyerahkan jenazah dengan 3 som atau ganjil, maka sesungguhnya dia diampuni. Kemudian sebelum pelaksanaan, Bapak Ibu, kalau kita indah Syafi'i mazhab Syafi'i, ada namanya betul iqomah atau pengantar. Itu umum kita, makanya buku ini kan buku dari MUI bukan standar ini di Indonesia. Jadi as-salatu ala hadil maitil hadir 3 kali kan? As-salatu ala hadil maitil hadir, as-salatu ala hadil maitil hadir, waridatun alaikum rahimakumullah. Baru jawab salatu la ilaha illallah. Itu berarti laki-laki. Kalau betina tinggal diganti hazihi maitati, kalau tadi hazi haza maiti. Oh jenazah perempuan nanti yang pengantar ya. As-salatu ala hadil maitatil hadirah. Kalau laki-laki as-salatu ala hadal maiti hadir. Perempuan as-salatu ala hadil maitatil hadirah. As-salatu ala hadil maitatil hadirah. As-salatu ala hadil maitatil hadirah. Walidatun alaikum rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Sekarang yang jadi imam, yang jadi imam Bapak Ibu dinasihat, yang jadi imam usahakan ahli waris. Dari sekarang dibudidayakan, disingatkan di Masjid Maulana Asiman. Yang jadi imam adalah anaknya, mantunya, keluarga kakak Ibrahim. Jangan gitu. Walaupun kita ustaz, walaupun kita tokoh agama, tokoh masyarakat, jangan gitu. Suruh anak cucunya telah keluar dari. Karena itu yang paling berhak, yang lebih abdul menyolatkan jenazah ahlul bait keluarga dia. Kecuali latar sendaknya. Di situ ada ulama, ada kiai, ada ustaz, ada tokoh-tokoh agama kita di Masjid Maulana Asiman. Dia nanti pacar. Sudah, kalau dia baca baru ya. Karena main Bapak Ibu ada niat, mohon maaf ya, ada niat betul hobi menunjukkan diri, menampakkan diri. Mentang-mentang itu agama lalu berbaris-baris di bagian belakang jenazah supaya dia ditawari. Nah, ya. Jangan, lebih afdal tuh ahlu waris dia. Ya, dia yang lebih utama. Jadi niat untuk sholat laki-laki kemarin usolli ala hadil maiti arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum makmuman, yang imam imaman. Jadi usolli ala
hadal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayati imamah atau makmumah lillahi ta'ala. Kalau itu jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, usolli ala hadil maitati arba'at takbiratin fardhu kifayati makmumah atau imamah lillahi ta'ala. Cuma beda di niat. Dek tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Sengaja aku menyelatkan jenazah laki-laki ini, sengaja aku menyelatkan jenazah perempuan ini. Ya, 4 takbir, fardhu kifayah sebagai makmum lillahi ta'ala atau sebagai imam lillahi ta'ala. Tidak harus bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Begitu selesai membaca takbiratul ihram baca niat dalam hati, kemudian membaca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah membaca takbir yang kedua, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang lebih sempurna sampai innaka hamidum majid. Ya. Makanya kalau imam itu jangan cepat tidur. Ini kadang maaf ya, tidak tahu gitu nak baca sholawat sampai sempurna itu. Lah cepat tidur tapi Allahu Akbar Al-Fatihah. Kita belum selesai Al-Fatihah, imam takbir lagi Allahu Akbar. Itu baru dapat sholawat, imam takbir lagi. Untuk kesempatan jamaah sampai membaca innaka hamidum majid. Rupanya imam yang tidak hafal itu masalah itu. Takbir ketiga Bapak Ibu baru membaca Allahumma fir lahu kalau laki-laki warhamu afihi wa'fat, itu minimal nih. Kalau perempuan wa'afihi itu jangan wa'afihi wa'afiha. Aku masih terdengar itu tahlilan meninggal pas didoakan jenazah perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha, jangan wa'afihi, ya paham ya? Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Nah, disempurnakan waktu nuzullah wasimatul khalal siril ma'i wasajid sampai akhir min azabil kubra min azabin nar, silakan, tapi minimal Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Ayat paling insyaallah. Kalau tidak hafal kelewatan ya. Nyanyi saja hafal, nah yang ada ide hafal ini ya. Kemudian takbir yang keempat baru membaca Allahumma la tahrimna ajraha wala taftina wasnaha waghfir lana wala. Kalau tidak, kalau laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina badahu waghfir lana wala. Bapak Ibu yang ada anak, ada mantu, wasiatkanlah. Kalau Bapak meninggal, tolong kamu yang jadi imam. Dari sekarang ada beban, ada rasa tanggung jawab. Pesannya anak kita. Kalau meninggal, rumah tinggal, Bapak tinggal, pokoknya nggak yang jadi imam, anak kita. Biar dia belajar dari sekarang. Paham ya? Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan tentang sholat jenazah atau yang lain. Kalau imam tadi, ya dia pernah punya ini laki ini, kata anaknya dia itu kamu baik lagi apa ini? Yang itu ininya. Oh, lebih aku lakinya memang. Iya, baru anak laki. Kata anaknya mau baik, bagus. Kata anak kamu saja Pak Akbar mampau. Terus kemudian Bapak Ibu, kita ini umum di Indonesia ini lah umum. Mazhab Imam Syafi'i itu mesti habis menjalankan jenazah itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi, doa. Lah umum itu. Jadi kita mengikut umum saja al-adat itu makamatul. Kalau masjid Mulkan Aziman seperti itu ikut kecuali masjid Muhammadiyah. Sudah. Kalau misalnya ada masjid yang berulang, ya netral maksudnya atau mazhab Syafi'i, sudah baca saja Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi, baru doa. Selesai doa, amalkan hadis ini. Idza hadartumul marid aw mayyit faqulu khairan fa innal malaika yu'minu ala ma taqulun. Yang dulu sudah pernah disampaikan. Habis nyolatkan ingat, imam boleh, tokoh masyarakat boleh, atau yang sambutan boleh. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Idza hadartumul marid aw mayyit faqulu khairan fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun.
Apabila kalian mendatangi orang sakit atau orang yang meninggal dunia, hendaklah kalian mengucapkan kata-kata yang baik atau mendoakannya yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengamini doa yang kalian ucapkan. Bapak Ibu, kita saksikan bahwa almarhum ini termasuk orang yang baik, maka kita ucapkan baik, walaupun hati kamu baik baik saja, saya baik. Allah utang dia bayar, utang dia jadi buat terus, soalnya, iyalah. Tapi sunnahnya mengucapkan baik. Dan aku ucapkan saya baik, doa maksudnya kan. Karena hadis ini itu, ya. Karena ucapan sungguh malaikat akan mengambil doa yang kalian ucapkan. Mudah-mudahan betul ya kita ucapkan dia harapan. Banyak ahli-ahli maksiat itu menjadi ahli surga. Yang Bapak Ibu lah pernah dengar. Satu, pembunuh. Berapa kali bunuh? 99 kali. Dalam riwayat kemudian ya dia bertanya kepada seorang pendeta, ya, Rohib, wahai Syekh, aku ni nak taubat, aku ni kira-kira diterima Allah tak? Apa dosa kamu? Bunuh 99 manusia. Kata Rohib ini tidak mungkin kamu diampuni. Dia ambil pedang genap, tebasnya 100 genap. Begitu itu kan di dalam kitab. Begitu Bapak Ibu selesai 100 tapi masih niat atau taubat, dia berjalan bertemu lagi dengan ulama yang lain. Dia bertanya, wahai Syekh, aku ini sudah berdosa sangat besar, ingin taubat, kira-kira diterima Allah tak? Apa dosa engkau? Membunuh 100 orang, termasuk yang barusan ini 100 adalah ulama yang laku tebas tebakan bunuh. Jadi kata Syekh itu, kamu tetap akan diampuni Allah dengan catatan kamu taubat. Yang kedua, hijrah. Jangan lagi tinggal di kampung itu. Karena kalau masih tinggal di kampung itu, mulai lagi suasana. Awak ini kan rajin di sini lapas, ya. Mohon maaf ini maksudnya ya. Banyak kemarin, iya jadi ustaz banyak yang menjadi ustaz Jemaah Soleh banyak, bahkan jadi imam, jadi penyuluh agama, jadi banyak. Tapi banyak juga yang balik lagi ngaku suasana. Maka kita istiqomah maksudnya dalam kebaikan hijrah, jangan di kampung kita lagi. Ini akhirnya didengarkan ulama ini, dia bertujuan misalnya contohnya sini 40 meter di tengah jalan, belum nyampai dalam riwayat itu, belum nyampai tujuan, tahu-tahu wong yang bunuh 100 ini meninggal. Malaikat pencatat kebaikan, malaikat pencatat dosa itu berebut. Kata malaikat pencatat dosa, dia mimpin ahli neraka. Ngapa? Karena dia ini belum sempat sampai tujuan melakukan hijrahnya, lah tinggal duluan, dia termasuk ahli neraka. Kemudian dalam riwayat, malaikat pencatat terbaik, dia niatnya innamal amal niat dia itu baik, walaupun belum nyampai dia sudah termasuk ahli surga. Dalam riwayat itu malaikat unjuk diukurnya, ternyata Allah luaskan tempatnya ke akhlak, tempat dia hijrah, akhirnya dia min ahlil jannah, masuk surga. Masalah bunuh babel 100. Jadi jangan pernah meremehkan cuma ahli maksiat. Kalau ahli maksiat itu ditegur, diingatkan, dirangkul, jangan dibicarakan aibnya, dirangkul, dinasihati, ya. Kemudian yang kedua, kisah cuma ahli maksiat yang masuk surga lagi, perempuan yang apa itu ahli maksiat itu ya, maaf kan, perempuan malam itu, dia cuma ngasih apa itu anjing kan, dikasih apa minum dari apa itu sendalnya itu ya, sendal yang tinggi itu kan, ibu diambilkannya, minumkannya, Allah ridho. Dalam riwayat lain ada preman yang lagi mabuk, ada mushaf Al-Quran jatuh, diambilnya, diciumnya, ditaruhkan minyak wangi, jadi minyak wangi dioleskannya, ditaruh tempat ucap Allah ridho dengan perbuatan preman ini, kemudian dia masuk surga. Jadi maksudnya jangan pernah meremehkan ahli maksiat. Jadi siapa tahu nanti itu maksiatnya yang terakhir. Intinya ini, kalau kamu ingat cuma maksiat, doakan saja mudah-mudahan itu maksiatnya yang terakhir. Tapi kalau ingat cuma soleh, jangan terlalu berlebihan. Habib bakal tahu nama. Kalau ingat cuma soleh jangan berlebihan. Siapa tahu itu kesolehannya yang terakhir, tahu gitu.
Paham ya? Apa itu yang barsiso? Pernah dengar? Barsiso. Anak dalam riwayat dikatakan barsiso itu ada yang mengatakan apa? Anak angkat Nabi dalam riwayat ada katakan. Barsiso itu ulama besar, santri ribuan mati dalam keadaan murtad. Alhamdulillah. Dalam riwayat ada lagi dalam kitab sahabat Muazin zaman dulu azan di pucuk, kemudian matanya kemana-mana terkinak betina di samping rumah itu betina non muslim dia memakai jilbab, tertarik akhirnya nikah dengan itu murtad, jadi tidak ada jaminan ya. Jadi hati-hati. Termasuk ibu-ibu, aku ini ada wali santri lah cerita dewe tinggal di sini seberang kita nih dekat masjid Baitur Rahman ya, Baitur Rahim. Wali santri itu cerita aku, bapak itu ya, yang dulu punya optik dulu, pertama di Batu Raja. Dia cerita, Ustaz sedingin kami dekat Bakung dekat situ kan. Ngapa? Misionaris dari Sukajadi itu datang, sudah ngasih bantuan-bantuan ke apa? Ke tempat-tempat orang miskin. Daerah kita namanya Bakung. Nah, makanya jadi jaga baik-baik keturunan kita dalam masalah akidah, jangan sampai. Jadi ini tadi walaupun dia bukan jemaah yang soleh, ketika imam atau yang memandukan bapak ibu kita saksikan bahwa orang ini adalah orang baik, katakan saja baik walaupun hati kamu tidak baik. Mana baik ya, bermasalah terus ya di lorong sini ya. Tapi katakan saja baik. Mudah-mudahan kali ini kita dapat pahala itu saja dilah. Ada yang lain silakan sebelum kita bab tentang penguburan. Silakan bapak ibu. Aman,